Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini kita akan membahas tentang panen pertama Pentakosta. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Pentakosta itu paralel dengan simbol-simbol perayaan yang ada dalam Perjanjian Lama, yaitu perayaan atau hari raya 7 minggu, hari raya buah bungaran, ya, dan hari raya penuaian. Nah, saudara-saudara, pada waktu hari raya penuaian, seluruh pekerja tidak boleh diam di rumah. Mereka harus keluar di ladang, mereka harus pergi ke ladang, mereka harus menuai tuaian. Saudara-saudara, dan ketika mereka menuai atau mereka panen, maka hasil panen pertama itu harus mereka bawa sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, sehingga ketika kita melihat di dalam hari Pentakosta, nah, saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah panen pertama itu yang dipersembahkan kepada Tuhan? Nah, kita perlu mengingat di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, bahwa pada waktu peristiwa Pentakosta, orang-orang yang datang dari berbagai tempat, mereka datang dari Parsia, dari Elam, dari Mesopotamia, dari Libya, dari Arab, dan berbagai tempat yang lain. Mereka datang pada awalnya bukan untuk mendengar khotbah pastinya. Mereka datang karena mereka melihat fenomena yang terjadi saat itu, dan ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka melihat rasul-rasul, mereka berkata-kata di dalam bahasa mereka. Nah, kemarin kita sudah bahas itu menjadi mukjizat Pentakosta. Jadi rasul-rasul itu didengar oleh mereka dengan bahasa-bahasa mereka. Nah, ini hal yang luar biasa. Nah, saudara, maka terkait dengan panen pertama Pentakosta, saudara, maka orang-orang yang datang dari berbagai tempat itulah, saya merasa bahwa itu adalah panen pertama. Dan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Mereka datang, memang Tuhan yang panggil mereka sebetulnya. Tanpa mereka sadari, Tuhan telah memilih mereka, Tuhan telah memanggil mereka datang untuk supaya mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka dengar firman Tuhan yang disampaikan rasul-rasul, dan mereka menjadi orang yang akan terus bergerak di tempat mereka masing-masing untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang menarik adalah saya berpikir bagaimana eh, mereka bisa begitu memahami firman. Nah, saya merasa ada keterlibatan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidup mereka. Nah, ini jadi satu prinsip yang sangat penting ketika kita mendengar firman Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tahu bahwa di dalam setiap kebaktian-kebaktian, di dalam setiap ibadah, begitu banyak orang yang punya latar belakang. Di dalam gereja, banyak orang yang punya pola pikir yang berbeda-beda. Tetapi ketika mereka dengar khotbah, saudara-saudara, kadang orang-orang yang begitu sederhana, mereka begitu merespon dan mereka begitu tersentuh ketika dengar firman, dia menangis dan dia merasa bahwa dia berdosa. Mempersiapkan khotbah itu penting, mempersiapkan khotbah yang baik itu sangat perlu dan itu harus, tetapi keterlibatan Allah Roh Kudus di dalam setiap orang percaya itu menjadi hal yang juga tidak kalah pentingnya. Karena ketika hati yang terbuka, orang baru terima Roh Kudus. Sekalipun orang itu pandai, kalau hatinya tidak terbuka untuk Roh Kudus, maka mereka tetap menjadi orang yang tidak bertobat. Nah, saudara-saudara, maka kita kembali di sini. Bukankah Roh Kudus itu hadir untuk menginsafkan kita akan dosa? Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-16, misalnya di dalam ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus datang itu untuk menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan orang-orang berdosa akan dosanya, saudara-saudara. Lalu di dalam ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan seterusnya. Jadi Roh Kudus juga yang akan memimpin orang, akan memimpin dia di dalam seluruh kebenaran. Nah, saudara-saudara, maka ketika kita kembali kepada hari Pentakosta, maka orang-orang yang datang dari Elam, orang-orang yang datang dari Parsia, itu mereka
saudara-saudara, membuka diri dan mereka disentuh Roh Kudus, dan terutama mereka terima Roh Kudus, dan ketika mendengar khotbah-khotbah rasul-rasul, mereka langsung merespon dan mereka bertobat. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Ketika mereka bisa memahami khotbah dari rasul-rasul, mereka menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Mereka menggunakan bahasa yang mereka pahami, bahasa mereka sendiri, bahasa ibu mereka. Jadi ketika Roh Kudus turun, ya, dan rasul-rasul mereka berkata-kata, itu bukan berkata-kata dengan bahasa yang tidak dimengerti. Bahasa yang dikatakan itu bahasa yang dimengerti oleh bahasa ibu mereka, orang-orang yang datang dari Elam, Parsia, dan sebagainya. Sehingga saudara-saudara, kemudian ketika mereka menangkap dengan bahasa mereka sendiri, maka mereka bertobat. Coba bayangkan jikalau kita atau saya orang Indonesia, lalu kemudian saya berkhotbah dengan bahasa Jepang misalnya, atau bahasa Inggris misalnya. Belum tentu semua bisa memahami ya bahasa saya, dan mereka pasti tidak mengerti dengan apa yang saya katakan. Jadi kalau kita kembali kepada konteks ya hari Pentakosta, maka yang paling penting, panen pertama yang terjadi itu disebabkan karena mereka sudah mendengarkan khotbah, mereka mendengarkan firman yang disampaikan rasul-rasul dengan bahasa mereka sendiri, mereka memberitakan Injil, dan itulah panen pertama bagi Tuhan. Nah, maka panen-panen berikutnya itu akan dikerjakan oleh mereka di tempat mereka masing-masing. Ladang-ladang yang sudah dipersiapkan buat mereka. Ladang itu yang ada di Elam, ladang itu ada di Parsia, ladang di Mesopotamia, di Libya, Arab. Itu ladang-ladang yang dipersiapkan Tuhan, yang sudah menguning dan nanti siap untuk dituai. Saudara, ini adalah kelanjutan-kelanjutan panen-panen yang berikutnya. Sehingga pada waktu hari Pentakosta terjadi satu pergerakan penuaian yang begitu luar biasa, sebagaimana yang sudah disimbolkan di dalam perjanjian lama itu. Saudaraku, saya percaya kita adalah pekerja-pekerja Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan, Tuhan sudah perintahkan bahwa kita tidak boleh hanya berdiam di kamar, kita tidak boleh berdiam di rumah. Kita harus pergi ke ladang untuk melakukan penuaian. Karena ladang-ladang sudah menguning dan kitalah pekerja-pekerja yang harus menuai. Kiranya Tuhan mendorong kita, menyemangati kita melalui Roh Kudus, supaya kita terus bergerak di dalam memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.